Sepenting apa komponen cadangan ini? Kita langsung membahasnya bersama Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya TNI, Profesor Amarullah Oktavian, dan Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-A'raf. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Selamat malam, Mas. saya mau ke Al-A'raf dulu. Al-A'raf katanya ini akan ada efisiensi dengan keberadaan komponen cadangan ini. Sebagai wakil dari masyarakat sipil, Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang menurut Undang-Undang Pertahanan Negara, pemerintah dimandatkan membentuk komponen cadangan. Tapi pembentukan komponen cadangan itu harus didasarkan pada tujuan yang jelas untuk kepentingan pertahanan dan harus dilihat urgensinya juga. Apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan itu sesungguhnya harus dimaknai sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 32 tentang pertahanan, yakni bahwa fungsi komponen cadangan hanya untuk menghadapi ancaman militer yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Jadi komponen utamanya TNI. Tapi untuk ancaman non-militer di dalam pasal 7 disebutkan bahwa lembaga pemerintah di luar bidang pertahananlah yang menjadi unsur utamanya. Gitu. Dalam konteks itu, maka apa yang disampaikan Presiden itu sesuatu yang tepat, gitu, bahwa komponen cadangan hanya untuk menghadapi perang yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Karena yang dilantik ini kan di bawah kendali Kementerian Pertahanan nantinya. Jadi dia hanya untuk itu. Gitu. Dalam konteks itu dia sesuatu yang baik. Gitu. Tapi soalnya, Mas, komponen cadangan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PSDN, itu tidak seperti yang disampaikan Presiden. Tujuan pembentukannya sangat luas, bisa menghadapi ancaman militer, ancaman hibrida, dan juga diatur ancaman non-militer. Inilah yang dipermasalahkan oleh masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa seharusnya komponen cadangan itu hanya untuk menghadapi ancaman militer, ancaman perang. Sementara ancaman hibrida itu tidak dijelaskan rinci di dalam undang tersebut, sehingga potensi multitafsir. Sementara di sisi lain ada kategori ancaman non-militer. Nah, inilah yang kemudian menurut masyarakat sipil berbahaya kalau komponen cadangan dilibatkan di isu-isu di luar ancaman perang. Karena akan bisa membuka ruang militerisasi sipil, problem pembangunan milisi, seperti yang terjadi dalam penggunaan Pam Swakarsa pada tahun 98, dan juga milisi-milisi di Aceh pada masa perang dulu. Nah, ini di Timur Leste pada masa perang dulu. Jadi nah, ini sesuatu yang kemudian mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi, problem kita utamanya adalah di legislasinya itu terlalu sangat luas. Tapi apa yang disampaikan Presiden tentang hanya untuk tujuan kepentingan pertahanan dalam konteks pasal 7 ayat Undang-Undang 3 2002 untuk perang, itu diperbolehkan. Baik. Gitu. Baik, saya ke Prof. Oktavian. Prof. Oktavian, bagaimana kemudian kita menjamin bahwa nantinya komponen cadangan ini sesuai dengan undang-undang hanya digunakan untuk menghadapi ancaman militer, bukan non-militer seperti dikhawatirkan tadi itu? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa, selamat malam Pak Al-A'raf, selamat malam juga dari Pak Anyus TV ini, Pak Latif ya. Jadi saya tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Al-A'raf, bahwa memang pembentukan komponen cadangan ini adalah merupakan, kalau sesuai normatif ya, tadi yuridis, tadi sudah disampaikan, dasar-dasarnya undang-undang, hukum nasional, dan juga hukum internasional. Nah, ini yang harus patut diperhatikan oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa pembentukan komponen cadangan ini juga merupakan kewajiban pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum-hukum internasional. Kalau hukum internasional itu kan menganjurkan untuk wajib militer. Nah, kita itu tidak wajib militer, tapi cuman komponen cadangan. Nah, bedanya sangat jauh. Nah, kalau wajib militer ya wajib, kalau komponen cadangan ini adalah sukarela. Dan kalau ancamannya seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah betul. Memang ini untuk pertahanan negara. Tapi tolong nanti dilihat bahwa pertahanan negara itu sekarang sudah mengantisipasi berbagai macam ancaman, bentuk ancaman. Jadi ada ancaman militer,
ada ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, ancaman non-militer seperti yang kita ketahui berdimensi ideologi, berdimensi politik, ekonomi, bahkan kesehatan. Seperti sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana pengerahannya semuanya itu adalah untuk mendukung supaya negara mampu menjamin keselamatan warga negaranya. Nah, ini adalah merupakan salah satu pertimbangannya latar belakang pembentukan dari komponen cadangan. Jadi selain hukum nasional dan hukum internasional, juga kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, jadi kalau bentuk ancamannya ya macam-macam seperti ancaman yang tadi saya sampaikan, ada ancaman militer, non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, semuanya itu untuk pertahanan negara. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua komponen bangsa Indonesia, bahwa pertahanan negara sekarang itu sesuai dengan SIS Hankamrata abad ke-21, itu kita menghadapi 3 macam ancaman itu. Nah, termasuk menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Prof setuju bahwa komponen cadangan ini digunakan untuk menghadapi ancaman non-militer? Oh iya, pasti kan kalau misalnya ancaman non-militer yang berdimensi sosial. Oke. Sekarang kita menghadapi kerusuhan sosial. Siapa yang bergerak? Oke. Nah, kan kalau misalnya TNI saja mungkin masih kita butuhkan tenaga. Tapi kalau komponen cadangan ini kan nanti untuk mengaktifkan itu melalui proses mobilisasi. Tidak serta-merta diperintahkan oleh Panglima TNI dan lain sebagainya. Baik. Jadi masih banyak instrumen untuk mengontrolnya. Baik. Bung Al-Arab, tidak perlu ada kekhawatiran. Kekhawatiran Bung Al-Arab bahwa ini akan digunakan untuk ancaman non-militer itu seperti apa? Ya, pertama begini, penggunaan komponen cadangan yang untuk kepentingan non-militer dan juga hibrida itu jelas melanggar Pasal 7 Undang-Undang 32 2002. Oke. Karena di dalam Pasal 7 Undang-Undang 3 2002 untuk menghadapi ancaman militer, komponen cadangan yang kemudian dikelola oleh Kementerian Pertahanan itu hanya untuk menghadapi ancaman militer, dalam hal ini perang. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non-militer berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pertahanan, itu lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan yang menjadi unsur utama. Yeah. Jadi kalau ada persoalan pandemi, komponen utamanya bukan di Kementerian Pertahanan, tapi di Kementerian Kesehatan, bisa kemudian di BNPB, dan lain sebagainya. Sehingga pelatihan terhadap mereka itu bukan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan monopolinya, tetapi oleh institusi-institusi yang diberi mandat untuk mengatur komponen cadangan dalam menghadapi ancaman non-militer. Oke. Persoalannya adalah, Mas, undang-undang turunan dari Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan, yaitu Undang-Undang Potensi Sumber Daya Nasional yang menjadi basis dasar komponen cadangan, itu tidak mengatur hal itu dengan rigid dan benar, sehingga kita katakan Undang-Undang tentang Potensi Sumber Daya Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara itu sendiri. Padahal pembentukan Undang-Undang PSDN adalah berdasarkan Undang-Undang 3 2002. Baik. Jadi ini problem dasar secara hukum. Sehingga komponen cadangan ini memiliki tujuan yang ambigu, multitafsir, dan punya potensi masalah depan karena dia bisa dimungkinkan untuk menghadapi kelompok masyarakat sendiri. Ya, oke. Ini yang kemudian berbahaya. Harusnya dia hanya untuk menghadapi ancaman perang. Oke. Di banyak negara, baik itu berbentuk military conscription, wajib militer, atau voluntary, sukarela dalam bentuk komponen cadangan dan lain sebagainya, itu semua kapasitas kekuatannya itu ditujukan untuk menghadapi ancaman perang sebagai besar negara, gitu ya. Bukan untuk terlibat di luar isu non perang. Karena tanggapan Anda, Prof Octavian? Ya, terima kasih. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan tadi, ya kita melihat ketentuan yang ada. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada, baik undang-undang kita maupun hukum internasional yang tadi saya sampaikan, ya, baik juga diatur di dalam konvensi Wina dan konvensi Jenewa, bahwa dalam pelatihan komponen cadangan itu harus ada standarisasi. Kalau dilaksanakan oleh banyak institusi, maka tidak ada standarisasi. Maka inilah kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, ya, di seluruh dunia sama. Nah, setelah dilatih dengan kriteria standar, nanti penggunaannya memang kementerian dan lembaga. Baik, Prof, di luar penggunaan, kalau secara undang-undang ada yang dilanggar nggak, Prof? Kalau nanti misalnya itu digunakan untuk ancaman non-militer?
Sekarang apa contohnya? Tadi- Yang dimaksud dengan ancaman non militer apa? Bolehkah digunakan untuk ancaman non-militer sesuai undang-undang kita tidak? Ya boleh sekarang. Dan kalau misalnya sekarang kita lihat bahwa sekarang ancaman non militernya berdimensi apa? Sosial budaya, Oke. kerusuhan sosial, ya kan perlu diaktifkan nanti kalau misalnya memang kita butuhkan menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, banyak negara-negara juga mengaktifkan komponen cadangannya menjadi supir ambulans, kemudian menangani tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Kita kemarin waktu gelombang kedua termasuk kekurangan, ya. Oke. Jadi jangan dilihat ancaman non militer bisa gimana? Problematika dasarnya tadi gimana, Bung Al-Araf? Ya, problem dasarnya secara hukum dia bermasalah ya, karena dia tidak jalan dengan pasal 7 Undang-Undang Pertahanan. Itu satu. Yang kedua adalah dia justru berpotensi menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kepentingan luar pertahanan, politik, dengan yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Dan kita punya pengalaman dalam perang Swakarsa, milisi dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjut kalau asumsinya internasional, menurut saya justru undang-undang sumber daya nasional sama sekali tidak mengikuti norma-norma hukum internasional. Saya bisa ambil contoh ya, salah satu problem dari undang-undang potensi sumber daya nasional itu, di dalam mekanisme hukum internasional dikenal namanya prinsip consensus objection. Hak menolak warga atas dasar keyakinannya, baik itu keyakinan agama ataupun keyakinan politik, untuk tidak dimobilisasi dengan sanksi hukuman pidana. Ya, artinya warga negara kalau dia punya pandangan di dalam ideologi agama keyakinannya dia bahwa perang bukan pilihan dia di dalam menyelesaikan persoalan, maka negara tidak boleh memaksakan. Itu norma hukum internasional. Di banyak negara yang mengatur tentang voluntary ataupun military conscription, di dalam regulasinya mewajibkan hal itu. Sementara di Indonesia tidak. Prinsip consensus objection yang kita ajukan di DPR waktu pembahasan undang-undang ini itu ditolak. Nah, ini yang kemudian menurut saya justru undang-undang PSDN sama sekali tidak mengikuti norma hukum internasional. Kalau terkait dengan kepentingan tertentu terkait konvensi Jenewa, justru Geneva Convention itu fokusnya untuk armed conflict, lebih banyak untuk perang. Untuk internal armed conflict hanya untuk kasus tertentu dalam konteks civilian. Tapi di luar itu lebih banyak untuk menghadapi perang. Prof. Octavian? Ya, enggak begitu. Coba Pak Al-Araf lihat, baca yang betul seluruhnya. Ya. Kalau consensus objectors itu dimuat di dalam resolusi PBB 1988. Itu mengatakan memang seluruh negara tidak harus wajib untuk wajib militer. Karena ada beberapa negara yang yakin bahwa penyelesaian konflik tidak harus dengan kekuatan militer. Cuman di dalam ketentuan itu juga diwajibkan negara-negara harus melakukan program upaya pengganti dari wajib militer. Nah, ini komponen cadangan ini adalah salah satunya untuk program pengganti, kesadaran bela negara dan sebagainya. Masing-masing negara punya otorisasi kedaulatan, ya. Jadi jangan interpretasinya dipotong pengertian dari objectors. Nah, kita harus jujur, ya, harus utuh memandang dari aturannya itu. Gimana, Bung? Bung Al-Araf, gimana? Program pengganti itu dalam prinsip consensus objection bukan komponen cadangan. Prinsip pelibatan warga dalam pertahanan itu terserah dari pemerintah, itu tidak ada dua konsep, yakni jadi jangan salah ini pengertian dan sukarela. Nah, kita masuk dalam kategori itu, baik military conscription wajib atau sukarela harus menghormati consensus objection. Soalnya dia tidak diatur di dalam komponen cadangan. Nah, di dalam undang-undang yang ada diberikan sanksi pidana kalau orang menolak untuk mobilisasi. Nah, itu melanggar prinsip consensus objection. Jadi proses kesukarelaan itu bukan hanya pada saat perekrutan, tapi juga pada saat mobilisasi. Pada saat penggunaan. Makanya consensus objection itu menjadi payung di dalam mengatur pelibatan warga sipil, baik yang wajib militer ataupun sukarela. Nah, di Indonesia, ini prosesnya perekrutannya wajib, tapi sukarela, tapi mobilisasinya wajib. Nah, ini yang saya katakan, dalam konteks itu dia melanggar prinsip konsensus objection itu. Kalau alternatif itu bukan komponen cadangan, alternatif itu bentuknya adalah dinas sosial alternatif
kerja Baik. sosial. Oke, Bukan mudah-mudahan pembentukan komponen cadangan ini bisa menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Prof. Oktavian dan Bung Al Araf, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Selamat malam. DPR menyetujui amnesti untuk dosen Saiful Mahdi yang terjerat kasus Undang-Undang ITE. Kami segera kembali.